Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mia Kamala Dewi. Saya dari kelas KTW 4120 dengan NPM 2042104. Saya adalah mahasiswi semester 7 dari STMIK Pamitran. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai perancangan sistem analisis pendaftaran siswa baru di SMA Kamala Dewi tahun akademik 2024. Kita langsung next aja ya. Oke, pendahuluan itu adalah yang utama dari setiap presentasi ya. Dan selanjutnya adalah tentang sekolah. Jadi, SMA Kamala Dewi adalah sekolah yang berada di sebuah desa terpencil, yaitu Desa Magnolia, yang tepat berada di kaki Gunung Himalaya. Sekolah ini sudah lama berdiri sejak tahun 1999 dan menjadi satu-satunya sekolah SMA yang ada di sana. Ini semua terjadi karena terbatasnya akses dari kota menuju desa yang menyebabkan di lokasi ini masih belum terjangkau teknologi yang memadai. Namun, pemerintah baru-baru ini sudah mengadakan pemerataan pembangunan hingga kemajuan teknologi sehingga masyarakat kini sudah dapat menjangkau akses internet dan pemerintah juga sudah melaksanakan sosialisasi mengenai teknologi yang ada. Dengan begitu, khusus mulai tahun ini untuk menerima mahasiswa baru akan menggunakan website online yang sudah dibuat oleh pemilik sekolah ini. Oke, next. Rumusan masalah dan solusi. Yang pertama itu permasalahannya adalah pengolahan data masih dilakukan dalam lembaran kertas sehingga proses pengolahan data akademik membutuhkan waktu yang cukup lama dan memerlukan banyak kertas. Solusinya itu adalah dibuatkan sistem informasi akademik yang terkomputerisasi untuk mempercepat proses pengolahan data. Dan yang kedua, permasalahannya adalah belum terorganisasinya data-data sehingga memungkinkan data hilang dan juga menyebabkan keamanan data kurang terjamin dan sulitnya untuk mencari data dengan cepat dan tepat. Solusinya bagaimana nih? Yaitu dengan adanya sistem informasi akademik yang terkomputerisasi, maka penyimpanan data disimpan dalam database. Oke, kita next aja. Perancangan sistem. Nah, ini dia yang kita bahas sekarang, yaitu tentang perancangan sistemnya ya. Jadi, gambaran umum sistem yang diusulkan itu yang pertama flow map, terus yang kedua diagram konteks, dan yang ketiga adalah DVD level 0. Itu merupakan perancangan prosedur yang ada ya. Nih, yang pertama akan saya jelaskan yaitu flow map-nya. Oke, ini dia flow map-nya. Jadi flow map pendaftaran siswa baru di SMA Kamala Dewi ya. Pertama-tama siswa akan start atau mengakses website dari pendaftar baru tersebut. Setelah itu, sistem akan menampilkan halaman dan formulir pendaftaran. Dan inilah data masuk ke dalam database. Lalu setelah formulir itu ada atau halaman itu ada, maka input data calon siswa dan data orang tua siswa dan wali itu akan terinput secara otomatis. Setelah terinput, itu akan menyimpan keseluruhan data calon siswa. Dan setelah itu, itulah yang disebut dengan database dari setiap siswa yang ada. Setelah semua database terkumpul, semua itu menjadi laporan data pendaftaran mahasiswa. Nah, setelah laporan data itu nanti dari pihak admin ataupun dari para siswa itu menyiapkan data konfirmasi pembayaran. Apakah sudah sesuai ataukah belum? Jika memang konfirmasi pembayaran mereka sudah membayar lunas, maka proses bisa berlanjut dengan syarat harus mengupload bukti pendaftaran. Setelah semua syarat-syarat terpenuhi,
waktunya untuk verifikasi. Jika dirasa oleh admin keseluruhan siswa itu sudah masuk dan syarat-syaratnya sudah memenuhi semua, dan setelah verifikasi maka sudah selesai. Dan itulah flow map-nya. Oke, lanjut ya. Oke, yang kedua ada diagram konteks. Nah, diagram konteks ini sedikit berbeda bentuknya dengan flow map, tapi memiliki arti yang sama dengan flow map. Hampir tidak jauh berbeda ya. Nah, di diagram konteks ini ada yang dinamakan admin pendaftaran, dan juga semua data-data itu termasuk informasi laporan pendaftaran dari peserta siswa baru, informasi konfirmasi pembayaran, itu semuanya masuk di dalam sistem informasi pendaftaran yang kita sebut dengan sistem informasi pendaftaran SMA Kemala Dewi. Jika calon pendaftar sudah memverifikasi dengan menyertakan bukti pendaftaran dan juga sudah mendapatkan kode pendaftaran, maka calon pendaftar itu bisa disebut sudah resmi menjadi siswa atau calon siswa dari SMA Kemala Dewi gitu. Jadi keseluruhan data-data siswa baru itu untuk data calon siswa, data-data konfirmasi pembayaran, data orang tua wali, data-data semuanya itu sudah termasuk di dalam sistem informasi pendaftaran ini. Jadi inilah yang disebut dengan database. Dan ini database itu sangat penting banget ya teman-teman. Dan database ini hanya bisa ada di sistem informasi saja, karena kalau di manual itu tidak bisa ya, dan sangat tidak efisien. Dan yang ketiga itu ada DVD level 0. Atau apakah itu DVD level 0? DVD level 0 itu adalah data flow diagram level 0 ya. Itu menjelaskan beberapa proses yang terdapat pada sistem informasi pendaftaran siswa baru di SMA Kemala Dewi. Nah, terdapat dua external entity, yaitu admin dan laporan, dua subproses, yaitu pengisian formulir dan konfirmasi pembayaran, serta dua data sebagai tabel penyimpanan data itu, yaitu calon siswa baru dan data konfirmasi pembayaran. Nah, teman-teman, DVD level 0 ini menggambarkan beberapa hal yang merupakan masukan input dan juga keluaran output yang dihasilkan atau diterima oleh external entity. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat gambar di slide selanjutnya. Jadi teman-teman, untuk DVD ini memang sangat penting sekali ya dalam sebuah sistem informasi. Nah, ini dia gambarnya, teman-teman bisa lihat di sini. Mohon maaf jika mungkin kurang jelas ya, karena di sini ada yang disebut dengan admin yang tadi sudah saya sebutkan. Admin ini akan membuat formulir pendaftaran berbasis web dan akan menjadi sebuah formulir pendaftaran, lalu diteruskan dan dikirim ke sistem, yaitu calon siswa tadi yang sudah mengirimkan formulir gitu. Nah, dari data tersebut itu diteruskan untuk dikonfirmasikan apakah konfirmasi tadi, apakah dia sudah membayar dari semua persyaratan yang sudah diberikan ataupun belum untuk persyaratan pembayaran ya teman-teman. Nah, kalau memang dia sudah membayar, maka admin akan mencetak bukti pendaftaran gitu teman-teman, dan itu akan menghasilkan sebuah laporan ya. Nah, ini laporan yang benar-benar kita sangat butuhkan. Nah, ini akhirnya adalah penjelasan kita ya, apa sih input dan outputnya dari sistem itu. Oke, karena dalam sebuah perancangan sistem informasi itu pasti ada input dan output yang kita lakukan kan, atau yang dihasilkan. Nah, sebelum admin menginput data, admin itu harus memiliki ID, password, username, dan juga nama dan juga email, ya kan? Karena admin ini yang memegang secara keseluruhan, bisa dibilang dia adalah kuncinya gitu dari sebuah sistem informasi. Nah, apa sih yang diinput? Yang diinput itu yang pertama formulir tadi yang berisi data lengkap calon siswa gitu ya, dan data pembayaran sekaligus bukti pembayaran, itu yang diinput oleh perancangan sistem. Dan outputnya itu adalah laporan akhir yang akan menjadi database.